Juga Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang muslim menderita sakit dengan suatu penyakit atau cobaan lainnya, melainkan Allah menggugurkan kesalahan-kesalahannya dengan penyakitnya itu, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim. Jadi semua cobaan teman-teman akan menjatuhkan dosa-dosa kita. Apa saja itu? Pernah ada sahabat demam, dia berkeluh kesah. Kata Nabi SAW, jangan sampai kau berkeluh kesah atau mencaci maki demam itu, karena dia membersihkan dosa sebagaimana api membersihkan karat dari besi. Di demam, flu, apa saja, nikmati saja prosesnya. Karena kita berkeluh kesah pun tetap harus kita lalui. Kalau masih ingat statementnya Umar radhiyallahu anhu, saya selalu jadikan pegangan itu, subhanallah. Dan semoga istiqomah untuk pegang itu ya. Kita semua teman-teman. Dia mengatakan, Umar radhiyallahu anhu mengatakan kalimat bijak. Kalau engkau sedang diuji dengan sebuah keputusan dari Allah, takdir Allah, dan kau menerimanya, kau akan dapat pahala, kau akan mudah melaluinya, dan kau akan dapat jalan keluarnya. Jadi pada saat proses lagi sakit, demam apa segala macam, lagi ditipu orang itu, kita bisa melaluinya, tetap bisa makan, tetap bisa jalan, dan kita akan dapat jalan keluar. Jadi 3 hal, dapat pahala, mudah melalui, dapat solusi. Tapi kalau kau tidak menerima itu sebagai keputusan Allah, kau akan dapat dosa. Karena seakan-akan memprotes Allah yang sedang mengujimu. Kau akan sulit melaluinya karena selalu keluh kesah dan kau tidak akan mendapatkan jalan keluarnya. Abu Darda berkata radhiyallahu anhu disebutkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Zuhd di halaman 125, apabila Allah telah tentukan satu takdir dalam bentuk cobaan maksudnya, maka yang dicintai oleh Allah adalah menerima takdir itu. Ini yang harus kita pelajari. Yang kita mau belajar di sini itu teman-teman, bagaimana kita menerima flu, demam, sakit, ditipu orang tidak bayar utang, dicaci maki, digibah, difitnah, sebagaimana kita menerima enaknya makanan dan nikmatnya minuman itu. Kita anggap sama, karena kita tahu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di nikmat supaya kita dapat pahala syukur, kalau di cobaan supaya kita dapat pahala sabar. Faham gak ini? Benar. Anggap faham. Baik, sebagian salah berkata, 4 hal termasuk simpanan terbaik di surga. Paling besar pahalanya nih, 4 hal di surga. Yang pertama, menyembunyikan musibah. Justru pada saat datang, dia tutup mulutnya. Dia nggak ceritakan pada orang. Kecuali memang ahlinya lagi sakit, ke dokter. Ada orang zalimi, dia datang kepada ahlinya yang bisa membantu dia. Tapi tidak semua orang tahu. Yang kedua, menyembunyikan sedekah. Suka memberi tapi nggak ada yang tahu. Dijaga dirinya, jangan ada yang tahu. Nah. Kemudian yang ketiga, menyembunyikan kelebihan. Dia punya keterampilan apa, dia nggak tonjol-tonjolin sama orang. Dia sembunyikan, kalau dibutuhkan baru dia sampaikan. Yang keempat, menyembunyikan penyakit. Dan di sini ulama bilang kecuali pada ahlinya ya. Ada orang flu satu kampung tahu kalau dia flu, gitu kan? Ya nggak usah. Cukup kita yang tahu saja, misal contoh. Sebagian salah berkata, barang siapa yang mengadukan musibah yang menimpahnya, maka seakan-akan ia mengadukan Robnya. Seakan-akan dia mengadukan Tuhannya. Karena Allah lah yang menentukan itu, kan gitu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, dengan kesabaran dan keyakinan dapat diperoleh kepemimpinan dalam agama. Umar berkata, radhiyallahu anhu, statement para salaf yang luar biasa. Hidup terbaik bila dilalui dengan kesabaran. Hidup terbaik yang paling nyaman bila dilalui dengan kesabaran. Contoh teman-teman, kemarin ada banjir, semoga Allah angkat masalah itu. Kita bedakan antara orang yang keluh kesah, ribut, nangis-nangis, rumahnya juga kena banjir kan. Dengan ada orang yang dia banjir ya sudah, dia berusaha keluarin airnya, ya dia kerjakan apa yang dia kerjakan gitu. Saya tadi pagi dikirimkan cuplikan sama teman dari Jeddah, orang Saudi dia. Rupanya di Timur Tengah itu heboh juga banjir kemarin di sini tuh. Kemudian ada cuplikan-cuplikan yang diambil, terus ditulis itu dalam bahasa Arab ya. Saya baca tadi, nanti coba saya sampaikan di pengajian nih. Tulisannya itu, Subhanallah, kesabaran orang-orang Indonesia, begitu ditulis. Jadi beruntung langsung dipuji. Dia bilang subhanallah, kesabaran orang-orang Indonesia. Dalam kondisi mereka ditimpa banjir, mereka masih bisa ketawa-ketawa. Ada cuplikan situ rupanya. Beberapa orang lagi banjir ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda.
Di situ ditulis, walaupun di sekitar mereka ada binatang buas, rupanya ada ular berbisa ditangkap. Mereka sambil pegang, sambil ngobrol-ngobrol, sambil ketawa-ketawa gitu. Ada yang syuting rumahnya, ada ikan, jalan-jalan. Ikannya ditangkap, dipakai masak gitu. Jadi subhanallah, orang kalau menerima itu, ya sudah, dia mau ngoceh pun kan tetap banjir kan. Ya lebih baik dia hadapi dengan kesabaran itu, gitu kan. Dan memang subhanallah, ini bukan berlebihan, bukan karena kita ini warga negara Indonesia, tapi memang kita sering dipuji di Saudi. Di musim haji begitu. Kalau lagi haji, gak ada jemaah seperti Indonesia. Saya tanya, kenapa? Kalau disuruh antri, mau antri gitu kan. Coba kalau orang Afrika suruh antri nggak mau, walaupun orang kita ngoceh juga di sana. Lagi antri ngoceh juga, tapi tetap mau diatur, masih mending gitu. Ali bin Abi Thalib berkata, min kunuzil iman as-sabru 'alal masaib. Termasuk diantara kekayaan iman seseorang adalah sabar dalam menghadapi musibah. Jadi betul-betul konsep sabar ini harus menjadi bagian hidup kita, teman-teman. Sebagaimana tadi saya bilang, kita mencintai dia sebagaimana kita cintai kenikmatan tadi. Ya. Di pada saat cobaan datang, udah sabar, terima. Betul-betul kita legowo menerima itu. Kita mau menerima, Allah SWT tentukan, ya sudah, saya terima. Disitulah puncak keimanan kita. Ibnu Qayyim juga berkata dalam statement yang lain, kedudukan sabar dalam iman laksana kepala bagi seluruh jasad. Kepala. Apabila kepala sudah terpotong, karena lagi kesabarannya, maka tidak ada lagi kehidupan dalam tubuh. Ketahuilah kalau sabar adalah pilar kebahagiaan manusia. Nabi SAW bersabda, saya terus terang baca hadis ini merinding gitu. Ya, hadis ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qala Nabi SAW, qala Allah tabaraka wa taala, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwaya. Diriwayatkan Tabarani, ini hadis mulia. Orang harus bergetar ketakutan baca hadis ini, teman-teman. Kata Allah SWT, siapa yang tidak ridho dengan keputusanku. Nah, di sini dalam cobaan pun sakit, gangguan orang, Allah lah yang menggerakkan mereka sebagai bentuk cobaan kepada kita, gitu kan. Siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, tidak sabar dalam menghadapi cobaanku, maka silakan dia cari Tuhan selainku. Di dalam riwayat lain, riwayat Al-Baihaqi, juga sama, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, man lam yarda bi qada'i wa qadari falyaltamis rabban ghairi. Siapa yang tidak ridho menerima keputusanku dan juga takdirku, maka dia silakan cari Tuhan selainku. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, "Lau kana as-sabru rajulan, lakana rajulan karima." Kalau seandainya sabar itu berwujud laki-laki, sosok manusia, maka dia adalah sosok laki-laki yang sangat dermawan. Ini itu untuk kalimat hikmah yang luar biasa gitu kan. Yang kita simpulkan, teman-teman, kalau sedang terjadi masalah, lakukanlah 4 hal. Yang pertama, kalimat istirja dulu. Tadi doa Ummu Salamah, ya, yang beliau amalkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Karena dijanjikan akan digantikan menjadi kesenangan. Yang kedua, dia harus mencari pahala di situ dengan menikmati prosesnya. Yang ketiga, dia menjaga keluh kesahnya. Karena makin banyak keluh kesah, berarti makin berkurang kadar pahalanya. Kemudian yang keempat, menerimanya. Maksudnya menerima cobaan tersebut.